Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kuta Channel. Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Semoga kabarnya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dimudahkan rezekinya, dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman jangan lupa sebelumnya untuk klik tombol subscribe, like dan nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan update terbaru dari Kuta Channel, dan jangan lupa untuk tinggalkan jejak di kolom komentar. Nah, hari ini kita akan melakukan perjalanan menyusuri desa sih ya teman-teman. Nah, ini di sekitaran wilayah Donomulyo. Nah, oke. Nah, ini kita belok kiri. Ini ada daerahnya LDII. Nah, LDII itu apa ya? Apa Lembaga Dakwah Islam Indonesia? Tahu juga sih, tapi itu ya salah satu aliran agama Islam kayak Muhammadiyah, NU, ini LDII ya teman-teman. Oke, kita gaskan. Nah, kita hari ini akan sedikit melewati kebun tebu teman-teman. Nah, ini dia, inilah kebun tebu. Belum sih. Ini masih mau masuk aja. Depan itu kita melewati kebun tebu, jadi jalanannya ya beratnya kayak gang gitulah, tapi ini jalannya ya kayak jalan terabas gitu. Jalannya dari tanah, kalau hujan ya pasti becek. Nah, ini kita sampai di kebun tebu teman-teman. Nah, ini kiri kanan ini tebu semua ya. Jadi ya kita saya membuat sebuah video perjalanan ke Donomulyo, tapi ya mencari jalan-jalan baru lah. Nanti videonya akan saya akhiri juga di mana ya, perempatan Donomulyo. Nah, wih. Ini tempatnya cocok lah buat apa namanya, terabas. Yuhu. Hari ini masih pagi menjelang siang ya. Kalau jamnya sekitaran jam ya hampir siang lah. Jam 10-an lebih lah teman-teman. Ya sekitar jam 10-an. Ya seperti ini aktivitas orang-orang di sini ya, mencari rumput, kerja di ladang seperti itu ya teman-teman. Untuk pertaniannya ya di sini kebanyakan tebu. Tebunya kalau di sini ya ada sih sedikit yang selain tebu, kayak tadi ada ketela, ada pohon pisang. Kalau pohon pisang ya setiap rumah itu ada kebanyakan. Kemudian masih ada sih kayu-kayunya kayak pohon jati, pohon apa namanya, kelapa, itu ada ini ya sini ini. Kemudian apalagi ya, untuk jalanannya. Nah, jalanannya di sini ya dibilangnya ya enggak apa ya, enggak enak sih karena banyak yang lubang. Ini ada bapak-bapak tukang sayur. Kemudian apa lagi ya, jam segini ngantuk teman-teman. Ini kalau misalnya motoran nggak ngomong gini ya wis paling bisa dulu tekuk-tekuk nggak enak. Nah, ini kita lewat jalan rusak. Nah, ini ada truk yang dibetulkan. Ayo mas, monggo. Nah, ini kita belok kanan teman-teman. Pak lurus saya kurang tahu. Nah, itu mungkin jalur terabas ini ya. Ya nantilah, kalau ada rezeki bisa beli sepeda trail untuk terabas. Sekarang ya wis pakai Mega Pro untuk terabas yang jalannya ndak begitu seperti jalan yang untuk kendaraan, untuk sepeda terabas ya, sepeda trail ya. Nah, ini jalannya cor teman-teman. Nah, ini cor, tingginya cornya ini kurang lebih ini mungkin 20 cm ya, dan pinggirannya ini belum diuruk ya, jadi ada kayak undukan. Dan ini kalau simpangan dengan mobil bahaya sekali. Kenapa? Karena kalau mobilnya jatuh ke ini apa namanya,
keluar dari jalan cor ini, waduh, kembalinya sulit ya. Dipaksa pun juga eman gitu, karena agak dalam juga sih. Kalau motor mungkin sudah apa namanya itu ya, nggasruk ya, nggasruk ke bagian mesin ya. Kalau matic pasti jatuh ke situ, pasti sudah pecah wis itu totok bawahnya itu. Nah ini kita, ini ada tebu ya, tebu yang sudah dipanen di kiri kanan jalan ini ya. Ini yang sudah dipanen, tinggal diangkut aja, mungkin nunggu yang lain. Nah, maksudnya tebu-tebu yang lain. Biasanya kalau mengangkut tebu gitu, kalau kendaraannya atau truknya nggak bisa dibawa masuk ke dalam ladangnya atau lahannya, biasanya diumbal ya. Diumbal itu kayak diangkat lah dari lahannya, dibawa ke jalan yang bisa dilalui oleh truk gitu. Dan mengangkatnya itu kalau zaman dulu itu dipanggul, tapi kalau sekarang itu menggunakan sepeda motor ya teman. Jadi sepeda motor itu biasanya yang pokoknya sepeda motor yang bebek, nah itu dimodif kayak trondol gitu lah teman. Kemudian di depannya dikasih tambahan lagi kayak flanker, kasih tambahan buat tempat dudukannya tebu nanti. Ini ada pertigaan teman-teman. Kalau yang ke kanan itu nanti bisa ke Kali Asri. Ini kita lurus aja untuk ke wilayah Donomulyo. Jalannya ya gini ya, ada yang halus, ada yang enggak. Ketika halus ini ya, ini baru sih, mungkin ini baru berapa tahun gitu dikasih ini HK. Kalau dilihat dari model aspalnya HK atau hot mix. Nah ini di depan ini sudah jalan rusak. Aspalnya sudah rusak. Biasanya aspal yang cepat rusak itu kalau yang ini ya, di bawah, di jalan naik, jalan turun. Kalau jalan lurus itu biasanya yang pondasinya kurang kokoh, atau kalau nggak gitu yang tempatnya teduh. Jadi air hujan itu nggak cepat menguap, tapi masih berada di situ dan akhirnya meresap ke dalam aspal dan merusak aspal itu sendiri. Berdasarkan pengalamannya seperti itu, karena di depan rumah itu rimbun. Jadi dulu itu depan rumah itu kan ada pohonnya ini ya, pohon apokat. Nah itu kan ke jalan sekali. Nah, apalagi juga kalau sore, siang itu biasanya tertutup oleh daun-daunan. Jadi kalau hujan itu lama sekali untuk asat atau airnya itu hilang kalau ada genangan. Jadi ya cepet rusak di situ sih. Nah ini di sini nggak bisa cepet-cepet karena jalannya juga sudah rusak ya teman-teman. Wah ini rusak wis. Ya semoga aja biar cepat diperbaiki, biar halus lagi, sehingga warga masyarakat sekitar itu kalau bepergian tidak lagi mengalami kendala dengan jalan rusak. Aduh. Wah ini kita ini lurus, saya nggak tahu kemana, pasti itu ke ladang. Kita ke kiri, lurus saja ke depan. Pengen sih saya ini mengunjungi lintas atau motoran di lintas lagi, tapi ya kemarin sudah kelintasnya 2 kali kelintas seperti yang sudah saya ceritakan di video saya sebelumnya. Ternyata videonya kurang bagus, suaranya tidak masuk suara saya. Jadi yang terdengar hanyalah suara gemuruh bisingnya angin.
noise-nya dan ternyata mic-nya yang rusak. Aduh, jalannya kalau dibuat kenceng nggak enak. Oke. Nah, ini ada pertigaan teman-teman. Kalau yang ke kiri itu bisa ke tempat yang tadi awal mula kita mulai. Nah, kita ke kanan karena tujuan kita kan di ini ya, perempatan Donomulyo. Tapi saya nanti enggak lewat pasar ya. Kalau lewat pasar kan sudah sering saya videokan ya, di beberapa video saya kemarin itu sudah pernah saya videokan. Jadi kali ini saya akan melakukan apa ya, perjalanan lewat tempat lain. Nanti saya ingin berhenti di atas itu dulu ya, karena kita bisa melihat pemandangan tebu, pohon tebu yang sudah berbunga dari atas ini. Kalau seandainya kadang juga bisa melihat pemandangan ini kan, apa namanya, lautan. Kalau pas waktunya, ini mumpung cerah ini. Oh nggak bisa, biasanya bisa ya. Mungkin di sana sedikit ada kabut ya. Ya ini teman-teman. Ini saya perlihatkan tebu. Nah ini seperti ini ya teman-teman. Inilah suasana jalanan di kebun tebu daerah Mengkok ini. Wih mantap wis. Sekalian lah ini saya buat thumbnail. Keren ya. Jadi pohon tebunya ini sudah berbunga. Ini tinggal menunggu aja, menunggu untuk dipanen. Sebenarnya biasanya itu kalau dari sini tuh bisa lihat lautan. Jadi di sebelah selatan sana itu bisa terlihat laut selatan ya, sampai sini. Tapi ini tadi kok nggak bisa dari mata ya, dari mata telanjang. Dari pandangan saya, kalau dari kamera saya pernah itu nggak kelihatan juga kalau dari kamera. Mungkin karena memang kameranya kurang bagus ya, saya hanya menggunakan kamera HP merek, saya sebutkan merek ya ini. Merek Xiaomi Redmi Note 10 Pro. Wah, itu aja sih. Nah ini ada batas ya, ini nggak tahu ini batas, mungkin batas dukuh ya atau batas apa kurang tahu. Tapi setahu saya ini masih masuk dukuhnya Mulyosari. Itu mungkin batas RT ya, tapi keren sekali. Maksudnya gapuranya besar sekali ya. Oke ya, ini lumayan enak lah jalannya, walaupun bergelombang tapi cukup lumayan enak. Nah kita masuki jalan cor. Saya sampai mau bilang jalan aspal, jalan tol. Aduh, ini jalannya jalan cor ya teman-teman. Kita lanjut lurus ke depan. Guys, kita pelan-pelan karena ini kita sudah masuki jalan yang rusak lagi. Oh, kita masuk wilayah RT 10 RW 4 kalau nggak salah. Nah, Desa Mulyosari, ada tulisannya. Oke. Nah, ini kita ketemu jalan bagus di depan. Ini ada perempatan teman-teman, yang lurus itu ke Donomulyo juga. Kalau ke kanan ke Kaliasri itu bisa mungkin. Nah saya ambil yang kiri ya. Nanti kita apa namanya, akhiri di perempatan Donomulyo tapi dengan jalan yang beda, bukan lewat jalan utama sih, kita lewat jalan tikusnya. Jalur alternatifnya. Tapi ya tetap ya teman-teman, lewatnya sini. Ini ada yang jualan abrakan. Nah, abrakan ini kayak kebutuhan rumah tangga, kayak ada ember, panci gitu ya, ada sotil, ada sendok garpu, ada piring, oke, ada barang-barang plastik, ember, apa lagi ya, tempat sampah, oke. Nah kalau sini memang biasanya seperti itu, dikeliling menggunakan pickup. Yuk gasken kawan, kita ketemu mobil dan ini kita lurus ke depan.
Wah, ini ada Nissan. Kita lurus, ini ada letter S teman-teman. Nah ini kalau yang ke kiri ini ke Kincir, bisa ke tempat awal kita mulai tadi. Kita lurus sini. Nah kalau depan ini adalah bisa ke video saya yang sebelumnya. Nah, kita belok kanan teman-teman. Kita belok kanan lurus ke depan. Nah sekarang kita belok kiri. Nah ini nanti kita lewati daerah persawahan teman-teman. Kurang tahu sih namanya apa, kalau nggak salah itu Kampung Bebek. Nah ini ada wilayah sini, ini ada jagung. Nah, ada jagung semua ya. Ada tebunya sih agak dalam sana. Di sini juga jagung, tapi yang ada juga sih pari atau padinya ada, cuman ya agak jauh. Yang dekat itu yang depan ini. Nah, ini kita ketemu sama bapak-bapak yang merumput. Aduh jalannya sulit. Nah ini ya, ini padinya masih kecil, tapi kasihan kayaknya kurang air karena tanahnya ini sampai pecah-pecah gitu. Kalau bahasanya Jawa di sini tuh tanahnya tuh nelo. Tanah itu kan bahasa Jawanya lemah. Jadi kalau nelo itu lemahnya pecah-pecah atau tanahnya itu sudah retak-retak itu karena kekurangan air. Yuk gasken. Ini jalannya rusak teman, jadi aspalnya sudah hilang, tinggal yang tersisa hanya makadamnya saja. Ini juga termasuk jalur alternatif ya. Jadi kita kali ini melewati jalur-jalur alternatif di wilayah Donomulyo. Apakah saya nanti akan melintas? Kayaknya tidak. Karena memang perjalanannya aja sudah melelahkan. Lumayan sih. Jadi biasanya gini teman-teman ya. Jadi kalau saya cari konten itu mulai dari awal saya muter-muter aja wis. Nanti kan ya waktunya dikira-kira aja lah berapa menit gitu. Nanti kalau sekiranya sudah cukup, oke hentikan. Nanti tambah lagi ya. Kita belok kanan teman-teman. Kita belok kanan ya. Jadi ya untuk buat konten itu sehari bisa banyak ya kalau untuk motovlog sendiri. Jadi itu yang saya suka dari motovlog, karena mengabadikan setiap momen di jalan. Jadi ternyata suasananya itu di tahun berapa sekarang, 2023 seperti ini. Nah nanti 10 tahun ke depan itu akan jadi seperti apa, pasti akan ada perubahan ya, entah itu jalannya rusak atau jalannya jadi bagus, atau tadi suasananya yang tadinya banyak ditumbuhi pohon-pohon menjadi ditumbuhi rumah-rumah, bukan ditumbuhi, dibangun ya, dibangun rumah-rumah kan gitu ya. Pastinya itu akan sangat berkesan sendiri untuk saya ya, khususnya untuk dan teman-teman semua ya pada umumnya, karena memang itu juga suatu hal yang sangat luar biasa kan. Kita bisa mengabadikan momen dan bisa membandingkan, oh zaman dulu itu seperti ini, nah sekarang seperti ini. Wih. Nah, ini untuk wilayah Donomulyo ya hampir sudah berapa persen ya, mungkin 70% mungkin ya wilayahnya sudah saya sedikit jelajahi. Mungkin di beberapa tempat belum ya, seperti daerah mana itu ya, daerah Donomulyo sih ada sih, mungkin yang tembusan ke Karangrejo dan sebagainya. Nah ini kita sudah ada di perempatan Donomulyo teman-teman. Nah tadi kan saya ingin mengakhirinya di sini. Ini masih ramai ya loh. Saya akan mengambil jalan lurus saja. Nah ini sudah pernah saya videokan di video sebelumnya ya teman-teman. Jadi saya ingin mengakhiri video kali ini sampai di sini, dan saya akan menyambungnya di video saya selanjutnya. Pokoknya terus tonton video atau channel dari Kuta Channel agar mendapatkan informasi seputar pedesaan dan suasana di desa. Itu saja sih, sedikit omelan atau sedikit omongan atau sedikit gibahan dan juga sedikit pembicaraan dari saya. Apabila dalam perkataan saya ada yang salah, saya mohon maaf.
Dan kota channel akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.